Ya, teman-teman sekalian, kita akan sedikit mereview terkait dengan salah satu teknik metode pengendalian rayap yang saat ini dikembangkan oleh Rentokil. Mungkin selama ini kita sudah pernah mendengarkan oleh webinar atau menonton YouTube dan lain-lain, tapi sepertinya belum klik. Saya sendiri setelah datang ke lapangan memang berbeda banget ya. Saya jadi lebih paham terkait dengan salah satu teknik pengendalian hama ini. Yang umum dalam pengendalian hama adalah sistem penyemprotan atau diinjek ya, di injektor, ataupun yang kedua adalah baiting. Nah, saat ini yang kami kembangkan adalah teknik dengan menggunakan piping dan dripping. Tapi untuk yang hari ini kita lakukan di sini, proyek ini adalah sistem piping. Nah, ada nih kepala proyeknya. Assalamualaikum Pak Yadi. Ya, jadi beliau ini adalah khusus menangani terkait dengan proyek-proyek khusus ya. Nah, Pak Yadi, kira-kira untuk pengendalian dengan menggunakan teknik piping ini kira-kira kelebihannya apa dibanding dengan yang lain? Baik, ya, kelebihan dari teknik piping ini adalah memberikan proteksi terhadap bangunan atau rumah kita sebelum bangunan tersebut didirikan. Oh, di mana metode ini tidak merusak lantai bangunan karena instalasi pipanya itu dilakukan prakonstruksi. Prakonstruksi ya. Yang kedua, teknik ini memungkinkan pemilik rumah atau gedung mengisi ulang chemical termitisida secara seperti ini ya, reguler. Air minum isi ulang gitu. Jadi mereka bisa mengisi ulang, dan ini tentunya memberikan jaminan perlindungan yang terus-menerus, jangka panjang seperti itu. Nah, terkait dengan piping ini kira-kira berapa lama masa bertahannya kira-kira di bawah tanah? Ya, kita ambil analogi aja ya, bagaimana pipa-pipa yang ada di rumah kita ya. Jadi bisa bertahan selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun ya. Demikian juga pipa yang kita gunakan. Nah, terkait dengan metode pengendalian ini, kira-kira apa yang perlu kita siapkan ya sebelum memulai? Sebelum memulai ya, nanti kita bahas juga setelah pada saat melaksanakan dan mungkin nanti finalisasi. Pada saat mau memulai sebagai tenaga profesional, apa yang harus kita siapkan? Ya, tentu saja kita perlu mengetahui ya layout bangunan tersebut seperti apa. Layout ya, itu yang paling penting ya. Karena ini kan instalasinya dilakukan prakonstruksi, jadi sebelum bangunan didirikan. Dalam arti kata nanti bersamaan dengan fondasi bangunan ya. Jadi tanah sebelum dirabat atau diplester. Oh, sebelum diplester ya. Jadi itu mappingnya ya. Ya, mappingnya. Karena dari situ mungkin kita akan membuat konsep pipa yang akan kita gunakan. Berapa banyak yang akan digunakan pipa. Ya. Kemudian bahannya apa saja yang harus disiapkan, bahan utamanya? Jadi bahan utama ini kami memang mempunyai pipa khusus ya. Pipa khusus ya. Untuk RTPS. Jadi bukan pipa sembarangan ya? Ya, jadi memang tidak ada di pasaran dan memang khusus ini didesain oleh Rentokil, di mana pipa ini kami desain per satu pipanya itu kurang lebih 4 meter. 4 meter ya? 4 meter, dan setiap pipa ini memiliki nozzle. Jadi ada nozzle-nya. Bukan pipa yang dilubangi. Beda ya. Pipa yang memiliki nozzle dengan pipa yang dilubangi itu beda. Oh, jadi bedanya di situ ya. Kemudian pipa ini ada 3 jenis ya. 3 jenis ya. Dengan masing-masing tingkat pancaran cairan yang berbeda. Oh, pancaran ya. Ya, tapi itu tidak bisa kami jelaskan karena ini bagian dari konfidensial kami itu. Tapi ini ada 3 pokoknya ya. Ada 3 ya, seperti itu Pak. Bukan sekedar pipa dilubangi. Betul ya. Kalau itu mah semua orang juga bisa ya. Saya kira punya metode sendiri dan selalu dievaluasi. Ya. Oke, selain pipa apa lagi bahan utamanya? Kami ada box pengisian juga. Boxnya ya. Ada box seperti pengisian. PDAM gitu ya. Jadi biasanya box ini kita diskusikan dengan pemilik rumah akan ditempatkan di mana. Nah, box ini fungsinya untuk mengisi cairan termitisida. Jadi nanti kita tentukan di mana letak yang tepat ya dengan pemilik, nanti pemilik bisa mengisi ulang termitisida. Nah, di dalam box itu apa saja? Di dalam box itu ada filternya. Filter ya. Jadi filter itu untuk menyaring ya kotoran-kotoran atau mungkin partikel-partikel tanah ya. Jadi di situ tersaring sehingga tidak menyumbat
si nozzle. Karena kalau si nozzle ini tersumbat, tentu saja cairan termitisida akan terhalang ya untuk melindungi tanah. Oke. Nah, nanti kan ada proses isi ulang. Ya. Itu siapa saja bisa mengisi? Atau hanya dari kita hanya Rentokil sebetulnya. Hanya Rentokil, Hanya ya? Rentokil yang dapat mengisi itu karena kita memang ada yang namanya kopler khusus. Oh, kopler ada. Namun alat kami khusus. memang memberi diskon khusus bagi pelanggan yang memang telah kontrak sebelumnya dengan kami ya. Oh, jadi maksudnya isi ulangnya nanti dikasih diskon gitu ya? Jadi Oke. ketika nanti tahun berikutnya, biasanya per 3 tahun. 3 tahun ya? Jadi tidak perlu membayar mahal karena cukup mengganti biaya termitisida saja. Oh, jadi lebih murah ya? Dan Jadi nilai lebih murah. lebihnya nanti kami akan berikan monitoring gratis. Monitoring gratis. Monitoring gratis tidak hanya kami memeriksa pipa-pipanya saja, tapi juga keadaan rumah sekitar. Jadi di rumah kami inspeksi, kami identifikasi apakah ada indikasi serangan rayap dan sebagainya. Oke. Jika ada serangan rayap memang tidak pada area pipa, itu kami akan lakukan treatment khusus ya. Khusus ya? Ya, seperti itu. Oke, nah tadi persiapan. Nah sekarang pelaksanaannya gimana? Oke. Harus seperti apa, persyaratannya seperti apa? Oke, untuk pelaksanaan tentu saja kami pertama memperhatikan masalah safety, teman-teman Safety ya? betul-betul harus. menggunakan APD. Ya. Kemudian kami biasanya melakukan briefing terlebih dahulu. Kemudian ada power check-in, ya, memeriksa peralatan dan perlengkapan. Setelah itu biasanya kami melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak kontraktor ya. Kira-kira untuk hari ini seperti apa keadaan lokasi dan apa yang bisa kami kerjakan di sini. Seperti itu. Nah di pelaksanaannya di lapangan seperti apa pemasangannya? Pipanya dipasang di mana? Jadi pipa ini prinsipnya kami pasang mengitari pondasi. Pondasi ya? Ya, karena prinsipnya kita memang melindungi pondasi karena rayap ini biasanya perilakunya memang menyerang melalui pondasi. Oke. Jadi pondasi itu kami lindungi ya, yang dimana akan mengeluarkan termitisida pada pipa-pipanya. Oke. Nah sebagai pemilik bangunan ataupun kontraktor, kira-kira apa yang mereka harus siapkan khusus supaya proses ini berjalan lancar? Karena proyek ini instalasi pipa ini dilakukan pada tanah ya? rabat, rabat ya. Tentu saja perlu ada informasi atau kesiapan ya dari para kontraktor pemilik bagaimana menyiapkan lokasi di sekitar pondasi ini agar pipa terbebas atau bersih ya dari misalkan besi, tumpukan besi ya ataupun tanah dan sebagainya. Betul. Itu agar kami bisa lebih mudah lagi untuk melakukan instalasi pipa. Oke. Nah sebagai penutup kira-kira apa yang perlu diperhatikan oleh pemilik rumah setelah selesai instalasi? Oke, ya setelah selesai instalasi nanti pemilik rumah sebetulnya nanti punya akses terhadap box pengisian. Pemilik rumah bisa mengecek itu. Kemudian juga tentu saja ya pemilik rumah harus memperhatikan juga faktor-faktor pendukung keadaan rayap gitu ya, serangan rayap dan sebagainya. Karena rayap ini kan sebenarnya bisa muncul karena ada faktor pendukung keberadaannya. Misalkan ada tumpukan kayu, hal-hal yang lembab dan sebagainya. Itu sebenarnya hal sederhana yang bisa dilakukan oleh pemilik rumah untuk membantu ya tidak adanya investasi rayap. Ya, termasuk juga kan nanti mungkin mereka renovasi lantai diganti dan lain-lain, itu harus seperti apa mereka itu? Harus lapor ke pihak Rentokil atau ya renovasi aja gitu? Sebaiknya jika ada renovasi yang memang mempengaruhi lantai dasar itu bisa dikomunikasikan dengan kami ya. Kira-kira nanti arahnya seperti apa renovasi yang akan dilakukan. Ya, jadi pemilik rumah harus memberitahukan supaya nanti pipanya itu tidak rusak. Tidak rusak, termasuk juga box pengisiannya tidak rusak. Oke, saya kira itu wawancara kita dengan proyek manajer RTPS dan RTDS. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu lagi di berita rayap selanjutnya. Itu.